Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Aini Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali Aini Sore hari ini dengan informasi. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan kecelakaan maut bus pariwisata di Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil olah TKP diketahui bus menghantam 12 kendaraan di 7 titik berbeda akibat rem tidak berfungsi. Ditlantas Polda Jawa Timur bersama Satlantas Polres Batu melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan untuk menyelidiki penyebab kecelakaan maut bus pariwisata yang membawa rombongan siswa dari Bali di Batu, Jawa Timur. Olah TKP menggunakan alat Traffic Accident Analysis di 7 titik terjadinya tabrakan, yakni di sepanjang Jalan Imam Bonjol dan Jalan Patibura sepanjang 2,3 km. Dalam kecelakaan ini total ada 6 motor dan 6 mobil yang dihantam bus pariwisata tersebut akibat remblong. Polisi masih menyelidiki faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan maupun tidak berfungsinya rem. Akibat kecelakaan ini jumlah korban mencapai 14 orang. 4 diantaranya meninggal dunia, 2 luka berat, dan 8 luka ringan. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Suasana duka menyelimuti rumah korban tewas kecelakaan maut bus pariwisata di Kota Batu, Jawa Timur. Salah satu korban tewas merupakan sopir taksi online yang akan mengambil orderan penumpang. Tetangga dan kerabat Agus Daryanto, warga desa Sidumulyo, Kota Batu, Jawa Timur, terus berdatangan. Suasana duka menyelimuti keluarga yang ditinggalkan oleh korban. Mereka tak menyangka Agus Daryanto harus meninggalkan mereka selama-lamanya usai ditabrak bus pariwisata pada Rabu malam. Saat kejadian, korban akan mengambil orderan taksi online sesaat setelah menurunkan penumpang. Tiba-tiba, bus dari arah utara menuju selatan menabrak bagian belakang mobil minibus yang dikendarainya. Mobil sempat terseret hingga 20 meter, namun bus tetap melaju. Akibat kejadian itu, mobil milik Agus ringsek pada bagian depan dan membuat Agus menghembuskan nafas terakhir. Berarti sehari-hari beliau ini menarik taksi online? Ya. Yang memberitahu ke sini itu juga komunitas Batuku kalau tidak salah, itu yang banyak membantu itu. Memang sebelumnya waktunya pulang atau seperti apa sebenarnya orang ini? Ya mau pulang, kalau beanan sama adik saya mau pulang. Jenazah Agus kemudian dimakamkan di pemakaman Tegal Turi, Kota Batu, Jawa Timur. Dari Batu, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita kembali bergabung dengan Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Komarudin. Selamat sore, Pak Komarudin. Selamat sore, Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Komarudin. Ini tadi sudah dilaksanakan olah TKP lanjutan. Apakah sudah diketahui bagaimana kronologi kecelakaan maut ini? Baik, terima kasih Mbak Nadia. Dapat kami sampaikan bahwa hari ini, sejak pagi hari tadi, kita melakukan kembali olah TKP dengan menurunkan tim dari TAA, Traffic Accident Analysis, di mana baru saja selesai dan kita menemukan beberapa fakta dari terjadinya kecelakaan yang kemarin malam terjadi dan mengakibatkan 14 korban serta 12 kendaraan yang terlibat di dalamnya. Iya. Dari fakta-fakta tersebut ada beberapa hal yang kita temukan, baik pelanggaran administrasi maupun juga potensi-potensi lain yang tentunya bisa menyebabkan sampai dengan terjadinya kecelakaan ini. Di antaranya yang pertama, bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, supir mengetahui ataupun merasakan ya ada perubahan dalam sistem pengereman, di mana pada saat berbelok memasuki Jalan Imam Bonjol, rem tidak berfungsi. Oke. Jarak 400 meter dari
akses menuju Jalan Imam Bonjol, di sana terjadi titik tabrak pertama. Sementara ini dari tim menyimpulkan ada 7 titik tabrak sampai dengan posisi berakhirnya kendaraan yang total secara keseluruhan dari mulai supir mengetahui rem tidak berfungsi sampai dengan posisi berhentinya kendaraan itu 2,3 km. 2 ruas jalan dilalui, mulai dari Jalan Imam Bonjol dengan Jalan Patimura juga. Di sana di Jalan Imam Bonjol ada 2 titik tabrak menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Kemudian juga di titik tabrak ketiga 1 orang meninggal dunia, dan yang terakhir titik tabrak ke-7 yang menyebabkan pengendara mobil juga meninggal dunia di sana. Selebihnya kendaraan yang terdampak dari lajunya kendaraan karena memang fungsi remnya tidak berfungsi. Ini beberapa kendaraan roda 2. Yang tercatat sampai dengan saat ini 12 kendaraan, 6 kendaraan roda 4 dan 6 kendaraan roda 2. Oke, dari hasil rem cek ini kan dinyatakan tidak layak jalan bus pariwisata ini. Apa saja yang ditemukan, Pak? Apakah ini dari pengecekan kondisi fisik ataupun juga administrasi tidak lengkap? Hasil dari tim ahli yang turun saat ini masih dilakukan pengecekan. Fakta awal yang kami temukan, surat-surat kendaraan dari yang dipegang oleh supir. Yang pertama itu bahwa izin angkut kadaluarsa sejak tanggal 26 April 2020. Oke. Yang kedua, uji berkala yang biasanya dilakukan untuk kendaraan-kendaraan tersebut, ini juga mati per tanggal 15 Desember 2023. Nah, dari sana belakangan juga kita ketahui bahwa ternyata bis ini bukan rombongan sendiri. Artinya ada bis-bis lain yang ikut dalam rombongan ini. Tercatat ada 3 bis yang bersama-sama mengangkut pelajar dari Bali. Nah, dari sanalah kita langsung coba telusuri keberadaan 3 bis tersebut dan kita dapati, dan faktanya juga sangat memprihatinkan. Kami lakukan pengecekan 3 bis lainnya yang tadi berada pada salah satu rest area ataupun salah satu pusat oleh-oleh yang ada di Batu, dan ternyata ketiganya juga tidak layak jalan. Oleh karenanya tadi kami putuskan mereka tidak boleh melanjutkan perjalanannya, dan alhamdulillah dibantu oleh pemerintah Kota Batu difasilitasi dengan mengganti kendaraan untuk kembali mereka ke Bali. Baik, apakah ada indikasi kelalaian dalam peristiwa ini, Pak? Pastinya nanti setelah mendalami ataupun hasil dari pemeriksaan keluar, Mbak. Sementara yang kami temukan, kelalaian yang utama itu adalah tidak melakukan kewajibannya, melakukan pengecekan kendaraan sebelum digunakan. Ini baru satu. Nah, nanti yang akan hasil pemeriksaan lebih lanjut, nanti akan terlihat siapa-siapa saja yang tentunya kita harapkan bisa terungkap ikut bertanggung jawab dalam kejadian ini. Berapa saksi yang sudah diperiksa dalam perkara ini, Pak, jumlahnya? Sampai dengan saat ini sudah 8 orang saksi kita mintai keterangan, dan ini masih akan terus kita kembangkan, termasuk saksi ahli juga ya dari Dinas Perhubungan yang saat ini masih terus mendalami 1 bis yang terlibat kecelakaan dan 3 bis lainnya yang kami pastikan tidak boleh melanjutkan perjalanannya. Oke, ini termasuk dengan pemeriksaan operator bus pariwisata ini, Pak? Betul. Apa keterangan yang disampaikan? Saat ini seluruhnya masih dalam proses pemeriksaan. Jadi di sana juga kita temukan ada beberapa fakta, ya diantaranya bahwa perjalanan rombongan dengan menggunakan ataupun difasilitasi oleh travel, kemudian juga menggunakan beberapa sarana, bukan dari 1 PO, tapi ada dari 2 PO bis yang ikut, ada 1 PO bis lain dan 3 PO bis yang sama ya, Sakindra Trans. Oke, tapi dari pemeriksaan untuk sopir bus memang mengaku tidak melakukan pengecekan sebelum jalan. Dari interogasi awal yang bersangkutan mengatakan bahwa melakukan pengecekan dan sudah melaporkan terkait dengan kondisi kendaraan, termasuk juga menanyakan kir yang mati. Untuk diketahui bahwa supir bis yang terlibat kecelakaan baru bergabung dengan PO yang saat ini per tanggal 22 Desember kemarin. Artinya belum sampai 3 minggu bekerja di tempat tersebut.
Baik, jika nantinya terbukti, ini kan memang masih berproses, tapi jika terbukti ada kelalaian baik dari sopir bus maupun juga dari operator bus pariwisata, apa jerat pidana yang bisa berpotensi dikenakan, Pak Komarudin? Dalam Undang 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ada pasal tentang pelanggaran dan juga kejahatan. Kalau dilihat dari faktor-faktor dan tentunya nanti manakala ditemukan ada pelanggaran yang karena kesengajaannya, tentu bisa kita jerat dengan pasal 311 ayat 5 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Baik, semoga juga proses penyelidikan ini bisa berjalan lancar. Terima kasih banyak Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Komarudin telah bergabung di Ini Sore. Sehat selalu Pak, selamat sore. Pemirsa, bus pariwisata rombongan siswa SMK dari Bali yang menyebabkan kecelakaan maut di Kota Batu, Jawa Timur ternyata berangkat bersama dengan 3 bus pariwisata lainnya. Setelah dilakukan rem cek, polisi menahan 3 bus pariwisata ini karena dinyatakan tidak layak jalan. Rombongan 160 siswa SMK dari Badung, Bali menunggu di res area Kota Batu. Usai kendaraan bus pariwisata yang ditumpangi mereka diberhentikan polisi. 3 bus pariwisata ini tergabung dalam satu rombongan dengan bus pariwisata yang mengakibatkan kecelakaan maut, menabrak 12 kendaraan di Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan ada sejumlah ban dalam kondisi pecah dan retak. Sementara dari pengecekan kelengkapan administrasi, diketahui 3 bus ini belum memperpanjang izin angkut dan uji kendaraan bermotor. Polisi pun menyatakan ketiga bus dalam kondisi tidak layak jalan dan menahannya. Kecelakaan semalam ternyata tidak sendiri, ada tiga bis lainnya yang menyertai. Jadi rombongan ini seluruhnya ada 4 bis dengan 160-an peserta. Kita berhasil menghentikan yang 3 lagi. Kebetulan masih berada di Batu, dan faktanya setelah kita cek ketiganya tidak layak jalan. Polisi kemudian meminta keterangan dari pengemudi dan kenek bus dan akan memanggil operator bus pariwisata untuk diperiksa. Sementara rombongan siswa SMK dicarikan bus pengganti untuk kembali ke Bali. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Pantura, Brebes, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Sebuah mikrobus elf penuh penumpang menabrak sebuah warung dan pohon. Sopir elf tewas di tempat, sementara 18 penumpang luka-luka. Ambulan monitor merapat semuanya. Ini masih banyak yang kejepit ini. Inilah video amatir warga beberapa saat usai kecelakaan mikrobus penuh penumpang menabrak sebuah warung di pinggir Jalan Pantura, Pakijangan, Brebes, Jawa Tengah, Kamis pagi. Para penumpang yang sebagian besar pelajar ini nampak histeris usai kecelakaan terjadi. Akibat kejadian tersebut, sang sopir Tarsito 50 tahun warga Kota Tegal, Jawa Tengah tewas di lokasi kejadian. Jenazah pun kemudian langsung dievakuasi oleh petugas. Sementara itu, 18 orang penumpang yang mengalami luka berat dan ringan kini tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bakti Asih Brebes. Mau nyelip Pak? Mau nyelip apa? Nyelip pecak motor. Terus? Habis itu tergelincir. Tergelincir. Hujan ya? Iya. Terus nabrak warung Pak. Nabrak warung? Iya. Polisi yang mendatangi TKP langsung mengevakuasi bangkai mikrobus ke unit Laka Lantas Polres Brebes. Kini polisi masih menyelidiki kasus laka lantas mobil elf yang menewaskan seorang pengemudi tersebut. Dari Brebes, Jawa Barat, Trihandoko Yunibar, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore, pemirsa. Mantan Komisaris Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok datang ke gedung KPK pada Kamis siang tadi. Kedatangan Ahok untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan LNG Pertamina. Itu aja sih. Basuki Cahayapurnama datang ke KPK pada pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Ia menjalani pemeriksaan selama 1,5 jam. Ahok mengatakan hanya ditanya sedikit pertanyaan dan juga sejumlah konfirmasi terkait kasus korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011 hingga 2021. Sehingga pemeriksaan kali ini berjalan dengan singkat. Ia menyebut bahwa kontrak pengadaan LNG pada kasus ini terjadi ketika dirinya belum menjadi komisaris utama PT Pertamina.
namun baru ditemukan ketika ia menjabat sebagai komisaris utama. Ia dipanggil penyidik menjadi saksi atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan yang divonis 9 tahun penjara. Penjelasan, tadi dipanggil buat saksi aja, korupsi LNG. Itu aja sih. Iya kan, kita udah pernah diperiksa kan, makanya tadi kan lebih cepat karena nulis-nulis yang biodata udah nggak perlu. Udah ada semua gitu loh. Tinggal konfirmasi aja. Pak, untuk melengkapi bekas penyidikan siapa sih Pak? Aku lupa lo namanya lo. Inisial mungkin kasusnya Pak? Gak usah ditanya mana deh, nanti KPK bisa jelasin deh. Jangan gua deh. Pak, ada berapa pertanyaan tadi? Iya Pak, apa aja nih? Sebentar doang. Aduh, berapa pertanyaannya? Nggak banyak juga sih ya. Kan gue udah lupa, ini kasus Erin. Sementara itu pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan siap datang ke KPK pada Senin 13 Januari mendatang. Hasto sudah menyemir rambut dan siap diperiksa berkaitan dengan statusnya sebagai tersangka kasus suap bersama Harun Masiku. Menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10. Dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya memahami seluruhan jalan politik PDI Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan di dalam disertasi saya tentang pelembagaan partai dan ketahanan partai politik. Karena itulah demokrasi ini harus kita junjung tinggi. Semua harus menghormati supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang nanya persiapan Pak Selamat, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam. Jadi sebagai lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini juga kata Pak Jarod, saya menjadi lebih muda. Saya nggak bertanya pada perempuan karena takut saya kemudian menjadi sombong. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita catatan dan barang bukti elektronik saat menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto di kawasan Bekasi dan Kebagusan Jakarta Selatan pada Selasa malam kemarin. Penyitaan sejumlah barang saat penggeledahan di rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan Jakarta Selatan disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu pada Rabu malam. Guntur membeberkan bukti elektronik itu berupa penyimpanan data elektronik seperti flash disk, alat dokumentasi, perlengkapan, dan buku catatan kecil yang diangkut menggunakan sebuah koper dan disimpan di mobil KPK ketika penggeledahan. Usai penggeledahan, selanjutnya KPK akan melakukan pemanggilan kembali kepada Hasto Kristianto sebagai tersangka pada pekan depan, yang rencananya dijadwalkan pada tanggal 13 Januari mendatang. Jadi yang di Mas Denny menyatakan semalam yang disita dari Bekasi dan rumah Kebagusan itu apa? Itu ada bukti-bukti ya, ada bukti elektronik maupun juga bukti berupa catatan-catatan yang tentunya bukti elektronik dan catatan tersebut itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Itu. Jadi apapun yang kita lakukan penyitaan itu terkait. Sebelumnya pemirsa, rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di kawasan Kebagusan Jakarta Selatan dan Bekasi, Jawa Barat digeledah penyidik KPK. Penyidik menyita beberapa dokumen terkait dugaan suap yang melibatkan buronan Harun Masiku. Selasa malam, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi rumah Hasto Kristianto di Jalan Kebagusan 4 Dalam, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Penyidik KPK tiba di rumah Hasto menggunakan 8 mobil. Sejumlah penyidik datang bersama aparat kepolisian, didampingi oleh RT dan RW setempat. Saat penggeledahan, kondisi rumah hanya ditinggali oleh asisten rumah tangga dan tak terlihat Hasto maupun anggota keluarga lainnya selama penggeledahan. Cuman 8 mobil. Itu dari mana, Bang? Kurang tahu. Mereka ngapain aja, Bang, di lokasi itu, Bang? Ya saya lihatnya cuman ngumpul di depan doang. Masuk juga kan? Kalau yang polisi ada yang masuk. Ngeliat nggak, Bang, apa yang dibawa? Enggak lihat saya. Berapa lama, Bang? Udah jam-jaman ya, dari jam 9 sampai jam 11. Sebelum ke Kebagusan, KPK juga menggeledah rumah Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat. Kediaman Hasto digeledah terkait kasus perintangan penyidikan yang melibatkan buronan Harun Masiku dan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Jam 3 tadi persis kami dapat telepon bahwa penyidik KPK akan melakukan penggeledahan ke rumah Pak Sekjen. Maka kami juga coba jam 3 datang langsung untuk melihat penggeledahan yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Ya, ada itu. beberapa barang yang diambil sama KPK nggak, Pak? Ya, ada cuman dapat satu flash disk sampai satu buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi. Itu aja. Yang satu koper di bawah itu apa, Pak? Kak, yang kita terima sebagai berita penyitaan barang hanya kepada 2 bukti itu. Menurut mereka itu ada dugaan keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku. Dalam penggeledahan di 2 rumah Hasto, penyidik menyita beberapa dokumen yang diduga memuat informasi tentang kasus suap Hasto bersama Harun Masiku. Hasto ditetapkan sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan dan suap bersama Harun Masiku dan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto telah dipanggil oleh KPK pada 6 Januari lalu, namun mangkir pada panggilan pertama dengan alasan ada agenda internal partai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan kader PDI Perjuangan Effendi Simbolon meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mundur dari jabatannya. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban lantaran kasus dugaan suap yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai masalah serius. Sebagai politisasi hukum karena belakangan ini Pak Hasto masuk orang yang keras gitu yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Enggak lah. Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia. Tahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik gitu. Ini kan periode yang baru gitu. Pertanggungjawaban Ketua Umumnya seperti apa, Pak, yang dimaksud? Ya harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ini kan masalah serius, masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan. Ini hukum, ya harus seperti Perdana Menteri Kanada ya sekarang mengundurkan diri, hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian ke-51 saja. Korea ya harus dimulai. Saudara Effendi Simbolon sudah dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena itu tidak layak dan tidak etis mengomentari PDI Perjuangan. Apalagi meminta Ibu Megawati Soekarno Putri mundur dari Ketua Umum yang merupakan pernyataan yang kurang ajar. Yang kedua, kami menduga bahwa pernyataan Saudara Effendi Simbolon itu terkait dengan pertemuan Joko Widodo beberapa waktu lalu di Solo. Dan kami semakin yakin apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri Ketua Umum PDI Perjuangan pada tanggal 12 Desember bahwa ada yang ingin mengaut-aut, ada yang ingin mengacak-ngacak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menemukan relevansinya. Yang ketiga, kami juga semakin yakin
bahwa penetapan tersangka kepada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto merupakan orderan politik dan pintu masuk sebagai upaya untuk menekan Ibu Megawati Soekarno Putri mundur dari jabatan Ketua Umum PDI Perjuangan. Anda kembali di Ini Sore pemirsa. Hari ini KPU Jakarta menetapkan Pramono Rano sebagai Gubernur terpilih Jakarta. Pram Rano menyiapkan tim transisi sebelum mulai bekerja pada 5 tahun ke depan. KPU Provinsi Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta. Keduanya ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Jakarta di Hotel Pullman Central Park Kamis siang. Penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU Wahyu Dinata. Berita acara tersebut kemudian ditandatangani oleh semua komisioner KPU Jakarta. Pramono Rano ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 mengungguli 2 pasangan lainnya, yaitu Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Dalam kesempatan ini, Pramono Anung dan Rano Karno juga mengumumkan susunan tim kerja Gubernur Jakarta tahun 2024-2029. Baik, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 yang memperoleh suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, yaitu calon gubernur Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM, calon wakil gubernur Haji Rano Karno SIP atau Sidul, Partai Pengusul, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, perolehan suara sah 2.183.239 suara atau 50,07%. Jumlah seluruh suara sah 4.360.629 suara. Sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat 3 Peraturan KPU nomor 18 tahun 2024 bahwa penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih sebagaimana tersebut pada angka 3 ditetapkan dalam keputusan KPU Provinsi Daerah Khusus. Ya, yang pertama kami bersyukur alhamdulillah bahwa penetapan saya Pramono Anung dan Bang Dul Rano Karno berjalan secara baik, lancar dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari seluruh peserta. Dan apa yang terjadi di Jakarta yang secara terbuka tadi kita lihat bersama, pasangan calon nomor 1, 2, 3 menerima hasil dengan terbuka, tidak ada gugatan di MK dan proses berjalan dengan baik. Apa yang disampaikan seluruh pejabat yang hadir dan juga pasangan calon menurut saya menggambarkan bahwa pemilu di Jakarta berlangsung dengan baik. Saya dan Bang Dul karena pelantikannya mungkin bisa 1 bulan atau 1,5 bulan atau 2 bulan, karena ini sekarang kewenangan sepenuhnya ada di pemerintah pusat, ada di Bapak Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Tentunya kami akan menunggu apa yang menjadi keputusan tersebut. Sambil menunggu itu saya akan menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian sekaligus sebagai apa yang pernah saya sampaikan, bahwa akan ada tim transisi pemerintahan yang sifatnya adalah menyiapkan, bukan memutuskan, menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Dul bisa langsung bekerja. Nama-nama yang kami pilih adalah merepresentasikan apa yang membantu saya selama ini, apa yang membantu Bang Dul, dan orang-orang yang bekerja secara profesional. Bahkan ada beberapa nama yang kemudian saya secara khusus mengajak diskusi untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan sebagainya.
atas izin Bang Dul, saya sudah diskusi dengan Bang Dul, saya akan mengumumkan nama-namanya. Pemirsa, Cawagup Jakarta nomor urut 1 Suswono menghadiri penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Pilkada Jakarta 2024. Suswono yang datang tanpa didampingi Ridwan Kamil karena berhalangan, berpesan agar aspirasi warga Jakarta yang dititipkan kepada pasangan Ridho dapat direalisasikan gubernur terpilih. Kepada Mas Pram dan juga Bang Dul ya, yang saya kira bahkan kasihan juga sudah mengganti nama kalau sampai nggak terpilih juga. Jadi makanya kami juga legowo lah. Bukan siapa-siapa, Mas Pram maupun Bang Nano itu saya sudah kenal lama. Jadi saya kira intinya adalah kami tentu ingin menyampaikan, ya menitipkan saja aspirasi dari warga yang kami temui, ya. Dan rasanya sih tidak banyak perbedaan. Mereka pun juga menangkap selama kampanye apa yang menjadi harapan dari rakyat Jakarta, ya. Intinya adalah mereka agar bisa meningkat kualitas hidupnya, ya. Berkeadilan dan sejahtera. Itu inti dari yang diharapkan oleh rakyat, ya. Oleh karena itu saya titipkan saja satu pantun yang tadi baru saya oret-oret Mas Pram nih ya. Pergi ke Keramat beli janur, mampir di toko beli kacang tuye. Kami sampaikan selamat untuk gubernur, tunaikan janji saat kampanye. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana menghadiri penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Pilkada Jakarta 2024. Dalam kesempatan ini Dharma menyampaikan ucapan selamat dan menitipkan pesan dari masyarakat. Selamat kepada Mas Pram dan Bang Dul, anak Betawi asli. Menurut film Sidul Anak Betawi. Selamat sekali lagi, saya respect, saya ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Dan ini adalah proses pembelajaran bagi kami berdua sebagai pendatang baru di dunia politik. Kami bukanlah orang politik, tetapi kami mendapatkan banyak sekali pelajaran. Dan ke depan, seperti Pak Arya Bima sampaikan tadi, kalau boleh saya usulkan agar betul-betul tidak boleh ada lagi penggunaan sembako di dalam kampanye. Kami berdua memesan dan menitipkan harapan rakyat supaya jangan ada lagi pandemi berikutnya di Jakarta. Pilkada Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Penetapan ini dihadiri langsung oleh Gubernur terpilih Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Penetapan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 57 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Di samping itu, dalam Pilkada Jawa Barat kemarin, pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan memperoleh 14.130.192 suara atau unggul 62,22%. KPU Jawa Barat pun masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri untuk pelantikan Gubernur Jawa Barat terpilih. Kalau pelantikan sih kewenangannya ada di Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2024. Masih tanggal 7 Februari 2024, belum ada perubahan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi menyampaikan pihaknya ingin segera melaksanakan tugas-tugasnya selaku gubernur, namun masih harus menunggu hari pelantikan. Kita ingin segera melaksanakan tugas-tugas ini dengan cepat, karena saya biasa bekerja dengan cepat, sehingga seluruh kecepatan itu kan tergantung pada penetapan kapan dilakukan pelantikan. Dan kita masih menunggu ya, pelantikannya akan dilaksanakan kapan, apakah akan dipisah yang tidak digugat ke MK lebih dulu, dan atau digabung menunggu seluruh gugatan itu selesai. Nah, itu kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Setelah penetapan ini, pelantikan akan dilaksanakan rencananya pada tanggal 7 Februari 2025 mendatang.
Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum hari ini menggelar rapat pleno penetapan gubernur wakil gubernur terpilih untuk periode 2025 hingga 2030. Koster Giri ditetapkan sebagai gubernur wakil gubernur Bali terpilih, sementara pasangan Andra Dimyati ditetapkan sebagai gubernur wakil gubernur Banten terpilih. Komisi Pemilihan Umum Bali menetapkan Wayan Koster dan Inyoman Giri Prasta sebagai gubernur dan wakil gubernur Bali terpilih periode 2025 hingga 2030. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan sebagai pemenang pemilihan gubernur Bali 2024 melalui rapat pleno yang digelar Kamis pagi. Koster Giri memperoleh 61,46% suara dari total perolehan suara sah, atau sebanyak 1.413.604 suara. Sementara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten resmi menetapkan pasangan Andra Soni Ahmad Dimyati Natakusuma sebagai gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih periode 2025-2030. Penetapan dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Aula Kantor KPU Banten, Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis siang. Pasangan Andra Dimyati dinyatakan sebagai pemenang Pilgub Banten 2024 dengan perolehan suara 3.102.501 suara atau 55,88% dari total suara sah. Selanjutnya KPU Provinsi Banten akan menyampaikan surat pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih ke DPRD Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Perindo Jawa Timur menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat struktur partai menuju pemilu 2029 mendatang. Rapat koordinasi yang digelar di awal tahun 2025 ini digelar untuk menguatkan struktur kepengurusan Partai Perindo se-Jawa Timur. DPW Partai Perindo Jawa Timur menggelar rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pengurus dan kader DPD Partai Perindo se-Jawa Timur di Kota Surabaya. Rapat koordinasi ini diharapkan mampu memperkuat struktur kepengurusan, mulai dari tingkat DPD, DPC hingga ke tingkat ranting atau DPRD se-Jawa Timur. Untuk penguatan struktur organisasi, baik di tingkat DPD, DPRD, dan DPD sendiri, itu menjadikan modal dasar kita untuk meraih target Partai Perindo di 2020. Surabaya tetap solid dan kuat saat ini, ya. Kita tetap menguatkan di DPC-nya sama DPRD, ya. Untuk DPD memang sudah komplit susunan organisasinya, DPC pun sudah komplit susunan organisasinya saat ini, maka kita kuatkan lagi ke bawah ke DPRD. Rapat koordinasi akan terus digelar di sejumlah kabupaten kota di Jawa Timur sebagai persiapan untuk menghadapi tantangan politik menuju pemilu 2029 mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil mengamankan 1 unit kendaraan yang diduga digunakan pelaku untuk mengganjal ATM di res area kilometer 97B ruas Jalan Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Sebelumnya kendaraan pelaku sempat diburu dan dilempari warga hingga rusak, namun pelaku yang diduga membawa senjata api ini berhasil lolos. Video amatir merekam aksi kejar-kejaran antara warga dengan mobil milik terduga pelaku ganjal ATM sebuah bank di res area kilometer 97B Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Mobil yang digunakan para pelaku berputar beberapa kali mencari jalan keluar res area untuk menghindari kepungan warga. Setelah sempat dilempari batu oleh warga, mobil pelaku akhirnya bisa lolos dan kabur ke jalur Tol Cipularang ke arah Jakarta. Petugas PJR Tol Cipularang yang menerima laporan langsung melakukan pengejaran. Di kilometer 84-800B, petugas menemukan mobil yang diduga digunakan oleh pelaku tengah terparkir namun tanpa pengemudi. Sebelumnya 2 orang terduga pelaku di mobil ini mencoba melakukan aksi kejahatan dengan modus ganjal ATM di res area kilometer 97B.
Laporan yang kami terima yang sumbernya adalah dari pihak korban menyampaikan dari pihak keamanan saat itu korban tengah ingin mengambil uang di ATM BRI di kawasan rest area 97. Yang kebetulan saat itu ada orang yang mengaku sebagai petugas yang ketika pada saat proses pengambilan uang ATM-nya terganjal. Nah, oleh pelaku diberikan kartu lain yang hampir mirip yang setelah itu korban menyadari bahwa itu bukan kartunya dia. Menyadari bahwa itu bukan kartunya dia melakukan pengejaran dan meneriaki kalimat maling atau kata maling dan dibantu oleh satpam atau petugas keamanan dan dibantu oleh masyarakat setempat selaku pengunjung rest area 97B. Adapun video yang beredar di media sosial terkait senjata laras panjang yang dipegang oleh pihaknya adalah senjata milik PJR Tol Cipularang, bukan milik terduga pelaku. Kasus kini telah dilimpahkan ke Polres Purwakarta untuk melanjutkan penyelidikan dan pengejaran serta menangkap pelaku yang meninggalkan mobil. Pemirsa, tersangka pelecehan seksual Agus difabel menangis histeris setelah diserahkan dan akan ditahan di rutan kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Agus tak berhenti menangis di pelukan ibundanya. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Mataram telah menerima penyerahan tersangka IWAS alias Agus difabel serta barang bukti dari kepolisian. Kejari Mataram langsung melakukan penahanan terhadap tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswa di Mataram itu selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Kejaksaan Negeri Mataram telah menerima penyerahan tersangka IWAS alias Agus difabel beserta barang bukti kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka menyampaikan pelimpahan tahap 2 oleh pihak kepolisian dilakukan setelah jaksa peneliti menyatakan berkas perkara Agus difabel dinyatakan lengkap atau P21. Penyandang disabilitas ini untuk selanjutnya akan ditahan di rutan kelas 2A Kuripan selama 20 hari ke depan. Yang bersangkutan akan ditahan rutan, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, di mana berdasarkan hasil gelar yang bersangkutan ditahan rutan
Ini sudah memenuhi beberapa aspek. Adanya diantaranya ada 4 ahli dari visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus disangkakan melanggar pasal 16 huruf C dan A, junto pasal 15 ayat 1 huruf E, Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Ia terancam 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Namun penahanan rutan Agus tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram ini mendapatkan keberatan dari yang bersangkutan. Tim kuasa hukum Agus pun mengajukan surat keberatan dan meminta Agus dijadikan tahanan rumah atau tahanan kota. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu, tim pendamping Agus difabel tersangka pelecehan seksual mahasiswa di Mataram NTB keberatan Agus dijadikan tahanan rutan. Pendamping Agus khawatir hak-hak Agus sebagai penyandang disabilitas tidak terpenuhi. Kalau misalnya tahanan rutan kemudian menjadi soal yang sangat substantif dalam hal ini, yang dapat nanti kemudian terblow up, meledak menjadi isu hak asasi manusia, gitu kan? Kenapa kemudian kita tidak memilih jenis penahanan yang lain, seperti tahanan kota? Kalau misalnya tahanan kota masih ragu, tahanan rumah bagus ya. Sejauh ini ketika Polda NTB memberikan status tahanan rumah kepada Iwas, ya kami sangat mengapresiasi. Dan dia kooperatif, Pak. Ya kan? Berdasarkan KUHP, soal indikasinya seorang ini harus dilakukan penahanan, ya kan? Karena dia dikhawatirkan melarikan diri, ya kan? Kemudian merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti, tidak kooperatif, ya kan? Itu indikator hukumnya, gitu. Dan selama dia dilakukan penahanan rumah, Agus ini tidak pernah tidak kooperatif. Anda kembali di iNews Sore pemirsa, lagi-lagi lantaran buruknya infrastruktur jalan, seorang warga yang sakit di Kecamatan Tutar, Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus ditandu secara gotong royong sejauh 10 km. Kisah warga yang ditandu ini pun viral di media sosial. Beginilah kondisi yang dirasakan warga Desa Rate, Kecamatan Tutar, Polewali Mandar yang terus saja berulang kali terjadi. Warga yang sakit keras dan hendak berobat ke rumah sakit atau puskesmas terdekat harus melalui perjuangan berat. Kisah miris yang dialami warga Rate ini bahkan viral di media sosial sejak beberapa hari ke belakang. Pasien bernama Nur Afni, 38 tahun, terpaksa ditandu secara bergantian oleh warga setempat untuk menuju ke puskesmas. Ironisnya, kondisi jalan yang buruk memaksa warga harus menempuh perjuangan berat dengan berjalan kaki sejauh 10 km untuk sampai di tempat tujuan. Perjalanan yang ditempuh warga Desa Rate ini untuk tiba di puskesmas ditempuh selama kurang lebih 4 jam lamanya dengan melewati jalan setapak terjal dan juga sungai. Seperti kejadian warga kami bernama Nur Afni yang sakit keras itu harus dibawa secara gotong royong oleh warga kami menuju puskesmas dengan ditandu. Karena kondisi jalan yang begitu parah, mustahil untuk dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 ataupun ambulans. Sehingga warga masyarakat bergotong royong untuk mengantar pasien ini ke puskesmas terdekat selama kurang lebih 3-4 jam melalui jalan setapak sejauh 10 km. Warga berharap adanya perhatian pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat untuk membuka akses jalan yang layak dan dapat dilalui kendaraan roda 4. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, pengawasan di pintu masuk Bandara Internasional diperketat menyusul penemuan kasus HMPV, Human Metapneumovirus, di Indonesia. Thermal scanner atau alat pendeteksi suhu tubuh dipasang di terminal kedatangan internasional ataupun domestik. You have to
Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menyiagakan 3 thermal scanner untuk mengantisipasi human metapneumovirus HMPV. 2 dipasang di terminal kedatangan internasional dan 1 thermal scanner di terminal kedatangan domestik. Namun hingga kini belum ditemukan penumpang terindikasi kasus HMPV. Sementara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pengawasan dilakukan oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan terus memonitoring pergerakan penumpang internasional. Alat pendeteksi suhu tubuh dipasang di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Nah begitu sampai di Indonesia, begitu mereka ngisi, kami ada lihat dashboardnya, kami akan tahu bahwa alat angkut itu ada risikonya apa, ada berisiko atau tidak, nanti ada namanya merah, ada warnanya orange, kemudian kuning, satu lagi adalah hijau. Merah ada yang tanda gejala, kemudian orange itu adalah ada orang yang kontak, kuning itu adalah dari negara terpapar, kemudian hijau itu tidak termasuk yang 3 tadi. Kementerian Kesehatan juga berkoordinasi dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk memperketat pengawasan penumpang yang baru tiba. Sejauh ini belum ditemukan kasus atau indikasi HMPV di kedua bandara tersebut. Tim Liputan melaporkan.